Aduh, di Kobong sendiri. Pada kemana ya yang lain? Padahal tadi pas pulang Jumatan, tuh di depan ada Jaki, ada Alpin. Di belakang saya ada Luji. Tak tahu kenapa pas ke Kobong kok nggak ada siapa-siapa nih. Saya sendiri aja di sini jomblo. Kemana ya? Atau memang yang lain mah pada tahlil dulu? Saya langsung ke sini. Lah, bodo amat lah, bodo amat. Yang penting saya sekarang mau mudakarah aja sendiri. Mudakarah. Jadi kan konsep kita ingin bicara lancar itu harus mudakarah. Saya akan ngobrolin tentang apa ya yang enak. Oh, tentang khitan aja. Berbicara tentang khitan itu sejarahnya pada zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Pada waktu itu, waktu dulu beliau dikhitan pada umur 80 tahun. Bayangkan 80 tahun. Yang mana dikhitannya itu memakai kampak. Kan ada salah satu hadis yang menyebutkan seperti ini. Ikhtatana Ibrahimu alaihi salam wa huwa ibnu samanina bil qaddum. Bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam itu dikhitan pada umur 80 tahun dengan memakai kampak. Nah, berbicara tentang lapad kodum, itu para ulama berbeda pendapat. Ada yang berbicara kodum itu kampak, ada juga yang berbicara kodum itu daerah kodum. Kalau memakai tasdid di lapad dalnya itu menunjukkan kampak. Tapi kalau lapad dalnya tidak memakai tasdid itu menunjukkan daerah kodum. Tapi masyhur yang kita kenal itu dengan memakai kampak. Terus Nabi Muhammad kalau nggak salah itu dilahirkannya ketika dihitannya itu ketika pas lahir langsung udah dihitan Nabi Muhammad mah, beda dengan Nabi Ibrahim. Seperti itu. Jadi luar biasanya Nabi kita nih, langsung pas lahir udah dihitan, beda dengan Nabi Ibrahim. Nah, kalau saya sih waktu kelas 3 SD kalau nggak salah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi ngapain nih? Kamu saya tungguin dari tadi. Saya berbicara sendiri aja kayak orang gila. Jadi saya tadi mudakarah tentang khitan. Bahwasanya kan khitan itu adalah memotong kuluk. Kuluk. Iya, khitan itu diambil dari masdarnya khotnun. Khotnun. Ya masdar fa'lun. Iya, masdar fa'il itu sih keluarnya di mana ya? Fa'lun. Kalau masdar fa'lun itu keluaran dari sulasi. Oh, jadi sulasi. Fa'lun qiyasul masdaril mu'adda. Oh, Keluaran dari kalimat fi'il sulasi yang mempunyai fi'il bina muta'addi. oh, jadi seperti itu khotnun itu. Nah, saya cuma tahu keluarannya dari masdar, yang mana artinya itu memotong bagian depan. Seperti itu. Ngomong-ngomong, kenapa Mang Randy bicara khitan? Ya kan saya waktu dulu nih, tak tahu kenapa ya saya teringat pas waktu kelas 3 SD atau 4 SD, lupa lagi. Saya disunat tapi saya nangis. Gak tahu, aneh itu. Padahal pakai apa? Pisau. Bukan pisau. Gunting. Laser itu. Oh, Padahal kan laser. pakai laser nggak sakit ya? Iya. Enak, nggak sakit, tapi Bayangkan dulu Nabi Ibrahim pakai kampak. iya. Kenapa kok saya bisa nangis gitu ya? Atau memang karena saya kaget mungkin ya? Atau saya sakit lah, nggak tahu lah, pokoknya itu yang jadi lucunya. Saya nangis ketika saya disunat itu. Yang lain pada kemana? Kok belum Nggak tahu, lagi cari asobah kali. Oh, cari asobah. Hari Jumat biasa. Kayaknya bau-bau diadrahi ya. Woi, datang. Waalaikumsalam. Datang itu. Iya. Astagfirullah. Waduh. Tahu, gak jelas. Udah besar baru disunat. Astagfirullah. Aduh, parah. Habis dari mana, Lepin?
Biasa kerja. Wih, kirain udah nyari asobah. Enggak dong. Harus Asoba. siang kerja. Saya lihat asoba ternyata roti banyak di sini. Alhamdulillah kebagian saya juga. Itu udah diadahi itu mah. Woi, mana sangu? Masih di aku. Sangu mana? Sang udah habis tadi. Ya, tunggu-tunggu tadinya sebelum ngobrol-ngobrol makan dulu. Ini. Kalian kopi pada udah kemana sedia. sih? Telat banget nih. Tadi saya bicara sendiri aja kayak orang gila. Ngobrolin tentang Emang ya? hitan. Emang gila kamu. Ngobrolin tentang hitan. Syukuran nanti syukuran dulu. Ukuran. Kenapa? Ada yang udah Udah apa? udah sehat. Oh, kemarin nggak ada ya dia. Iya. Kemarin dia lemah. Lemah. Karena habis Sakit dibom sama pedangnya. Henry. Habis dibom sama Henry. Bukan tadi lihat saya ya tuh. Ya. Udah tahu belum yang pirah? Apa? Yang Pira udah tahu lu? Belum. Tahu belum? Belum. Kamu? Udah, Kamu tadi udah tadi kasih tahu saya. Emang ada apa Nih tuh? lihat. Mana? Udah nikah. Laki-laki udah nikah. Kebayang kan udah nikah? Kebayang. Udah besar kan? Udah. Udah besar. Dia baru dihitan. Oh lihat tuh videonya tuh lihat. Parah. Itu kebayang. Lihat, lihat. Lihat bahasa Indonesia yang apa? Keras. kenyal kayak karet lah. Oh gitu, kenyal bukan keras kenyal. Jadi kebayang kan Nabi Ibrahim juga. Nabi Ibrahim mah malah umur 8 tahun ya. 80 tahun. Awalu man ikhtatana Ibrahim alaihissalam wa umruhu tamanuna sanatan. Paling pertama orang dikitan itu Nabi Ibrahim alaihissalam dan umurnya takal Nabi Ibrahim dikitan itu 80 tahun. Bayangkan saja ketika seorang telah menginjak umur 8 tahun bagaimana kerasnya kulit yang terdapat pada badannya. Karet mobil. 80. Tadi 8 tahun. Yang bicara 8 siapa? Siapa sih? 80 tahun. Oh, 80. Tapi itu pakai apa kayaknya? Katanya Amin Gulup ya tadi. Iya, Bil Kodum. Bil kodum. Jadi beda pemahaman. Kalau dilihat dalam kamus-kamus itu kan kodum kampak. 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 Kamu tuh suka Pakai gurines ya mah? Biar cepat pakai gurines. Jadi kan kalau Nabi Ibrahim alaihissalam itu mungkin paling awal dihitan. Paling. Tapi kan ini baru nikah. Baru nih. Bukan ini yang mengawali hitan. Iya. Tapi kan ini sudah Wah. zaman Nabi Iya. Muhammad sudah ada diajarkan. Dan ternyata dia setelah dihitan kerasa juga. Belum dihitan. Iya. Kerasa juga belum dihitan. Dan pada akhirnya dia itu sudah tes dengan urin, tes Kencing. ya spermanya sudah dites, semuanya subur, Subur. makmur. Tapi belum membuahkan Tapi hasil. ada satu kendala kata dokternya. Apa? Kalau pengen mempunyai anak, harus dihitan dulu. Dihitan dulu Berarti sangat Masa besar baru- ya manfaatnya kalau di hitan itu. Jadi manfaat hitan itu wah bagus karena kan itu adalah salah satu sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Jadi kan. hukum khitan itu kan berbeda pendapat menjaki di antara kalangan Imam Mujtahidin fi madhabil mutlak. Jadi menurut Imam Syafi'i mengatakan khitan itu wajib bagi laki-laki dan perempuan. Tetapi ada dalam kandungan pendapat Imam Syafi'i itu ada yang dinamakan mujtahid fatwa, artinya orang yang berpendapat dalam kalangan madhab Syafi'i. Ada sebagian mengatakan bahwasanya bagi perempuan sunnah. Berbeda lagi dengan imam yang lain. Berarti ada yang mengatakan wajib, ada yang ghair wajib, bisa sunnah ataupun yang lainnya. Yang perempuan wajib disun. Ya, ada yang mengatakan Ada. wajib, ada yang mengatakan sunnah. Bukan hanya perempuan doang. Tapi bukan dipotong perempuan, hanya digores. 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 Disensor. Kaum Yahudi, Nasrani pun itu menjadi tradisi. Namun berbeda kalau kita kan sebagai Islam menuruti agama ya aturan jadi wajib. Tapi kalau Nasrani Yahudi itu menjadi tradisi supaya menjadi sehat gitu. Karena kan itu ada kulub. Ya kalau di perdalam ya Kulub itu hitan itu diambil dari masdarnya. Jadi kulub teh sebuah kulit yang menutupi puntennya kepala dakar seorang laki-laki. Itu namanya kulub. Kokocok. Jadi waktu dihitan yang dihilangkan itu kulubnya. Kalau dalam bab toharoh itu supaya lebih memudahkan untuk mensucikan ketika kita selesai membuang air kecil. Jadi kulub dihilangkan.
Tapi sih itu asalnya sebenarnya bukan kulup khotnun itu, jadi memotong bagian depan kulit. Jadi asalnya pisan itu asalnya pisan memotong bagian depan. Nah itu kan tanda tanya ya, bagian depan itu apa maksudnya ya? Kalau dalam bahasa kita itu memotong kulit bagian depan kelamin laki-laki. Benar. Makanya adanya khitan supaya nih kelamin laki-laki itu tidak mudah terpapar kotoran sisa air seni, air kencing. Bukan air seni orang yang banyak kreatifnya. Iya, bukan air kencing. Nah, makanya khitan. Oh tenang. Terus tuh. Berarti Hadiah. aduh alhamdulillah sabar. Coba. Ya, pengen ngopi dulu aja dikit. Nah itu kan tentang sekarang khitan. Sampai zaman sekarang kan zaman ini terus modern kan dari dahulu pakai gunting, pakai laser, Benar. gitu kan? Kamu pakai apa waktu dulu? Tahu tuh gak ingat pagi kecil. Kamu? Gak tahu, lupa. Kayak kebayang kalau Alvin pakai ini. Gergaji. Nah, masalah khitan. Supaya ada pemahaman yang kuat. Kan kalau kuat itu harus disandarkan dengan Al-Qur'an. Oh, iya, betul. Apakah ada dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang Ada Bang Jaki itu dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma awhayna ilaika an tabi' millata Ibrahim hanifah." Kemudian kami telah mewahyukan kepada Nabi Muhammad SAW untuk selalu mengikuti milahnya Nabi Ibrahim alaihissalam yang lurus. Di antara milah ataupun syariat yang terdapat pada ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam di antaranya khitan. Jadi khitan itu bukan syariat Nabi Muhammad, tapi khitan merupakan ajaran yang diadopsi dari ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu kemudian yang kedua ada hadis Rasulullah SAW bersabda, "Khamsun minal fitrah al-khitan." Di antaranya 5 daripada fitrah, di antaranya khitan. Yang menjadi pertanyaan, apa yang dinamakan fitrah itu? Fitrah dalam Al-Qur'an telah jelas dikatakan, "Faqim wajhaka lid-dini hanifah." Fitratallahillati fataran nasa 'alaiha. Hadapkanlah badanmu terhadap ketentuan agama dengan seluruhnya, kafah dengan sempurna. Artinya ketika seorang telah bisa menjalankan tuntutan agama secara sempurna, berarti fitrahnya telah melekat di dalam dirinya. Itu khitan merupakan khitan merupakan fitrah dari sebagian fitrah yang melekat pada manusia di antaranya. Berarti kalau fitrah ya dianjurkan kan? Berarti hukumnya bisa wajib atau sunnah itu ya? Iya kan, tadi berbeda pendapat di kalangan para ulama. Wajib kan kata Pak Jaki juga tadi sunnah ya. Malah kan kata Aluji bisa wajib ataupun sunnah. Tapi yang jadi pertanyaan, tahu nggak sunnah apa? Nah, itu. Gak tahu. Sunnah itu ya, kalau dalam kitab Majmu'atul Aqidah, ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Ya kan? Sunnah kalau dalam Sunda subuh sarekan geunah. Bisa aja tak. Di dalam artian kita mengerjakan dapat pahala, tapi kalau kita meninggalkan kita tidak mendapat siksa. Itu sunnah. Iya, itu sunnah. Jadi kalau kita tidak mengerjakan juga tidak akan mendapatkan siksa. Iya. Jadi ulama sakkeun. Jadi kan Apalagi kalau dalam dirinya ada kemadorotan. Apalagi kalau cinta. Itu apalagi kalau nikah nyandung. Jangan jauh-jauh puasa malah hari Kamis, hari Senin juga enggak laksanakan. Nah, itu khitan. Tadi ada khamsun apa? Minal Fitrah. Itu tuh apa sih? Menjelaskan tentang 5 fitrah dari manusia. Oh, yang pertama itu bisa disebutkan Al-khitan. Yang kedua itu al-istihdad. Mengeruk bulu-bulu yang terdapat pada bagian kemaluan. Sensor. Kemudian natqul ibati, mencabut bulu-bulu yang berada di sekitar ketiak. Kamu mau dikerok ya? Dicabut itu sunnahnya. Terus Yang keempat, Taklimul adbar. taklimul adbar, Memotong kuku. memotong kuku. Yang kelima itu qasus syarif, merapihkan kumis. Tuh, kumisnya udah baplang, harus dirapihkan. Udah nih Hari tadi. Jumat itu sunnah. Udah tadi. Kalau bulu ini sunat gak? Ada. kalau pakai headset di sini sunat enggak?
Satu lagi lah. Kagok satu lagi. Ini udah ngece semua nih. Gak. Hitan-hitannya. Jadi saya khawatir sama Alvin. Dia kayaknya kayak mau kerja. Nggak kerja. Tapi mau tidur dulu bentar. Tidur. Soalnya ntar malah mau tahajud. Bukannya buat kado lagi. Yang itu mau kerja, yang ini udah ditunggu. Kan lagi dadahi. Oh iya. Sini dulu Belum sebentar. cipika-cipiki dengan orang tua. Iya betul. Sanggup juga Kemarin belum ada. udah lihat tuh video-video di YouTube santri baru diadrahin nangis. Nangis. Nangis sih juga. Ya, nangis. Bang. Ya, jadilah intinya bahasanya tentang khitan. Ya. Tentang khitan itu yang dianjurkan dari zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi jangan sampai kita melihat video viral itu sampai-sampai ada orang lagi yang dikhitan sampai umur sesudah menikah. Udah dewasa ya. Jadi kan kerasa ketika sudah menikah, kerasanya kan waktu itu. Karena kenapa? Karena dia tidak mempunyai anak. Iya, benar. Tanyakan kendala-kendalanya. Oh ternyata dia itu belum dikhitan. Ya, jadi kalau punya anak nih jangan lupa khitan. Udah dong. Udah. Nanti kalau ada mengundang mubaliknya, insya Allah lah. Insyaallah. Alvin. Amin. Amin. Amin kerja. Kali jabah. Udah lah. Silakan Lucu bisa nungguin. Tinggal dulu ya. Iya, Ke atas siap. dulu. Rapat. Jangan lupa ya. Ya. Jangan lupa apa pun. Biasa. Ada Insyaallah. Adrahe. Udah tidur dulu ah. Ntar mau kerja agak siangan dikit. Udah siang tau. Nah, Jam kopi saya bawa ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya juga mau kencing dulu aja.